يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وزمنا بالعافية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'il ni'am wa lataifal ihsan wa fadlana bi ta'limi ilmi wal bayan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه تبعul hidayah ila akhir zaman. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi ishrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah ya Sami ya Basir ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Duhai Allah yang Maha Menatap, yang Maha Mendengar dan yang Maha Menyaksikan, berkahi majlis ini ya Allah. Katakan siapapun yang Engkau takdirkan hadir pada malam ini, yang berniat hadir dan yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni dosanya ya Allah, menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhai. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau berkahi, pertemuan yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin kepadamu dan semakin bersungguh-sungguh kepadamu. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan lapangnya hati yang sempit, bercahayanya hati yang masih gelap, sembuhnya hati yang berpenyakit. Bahkan jadikan pertemuan ini ya Allah menjadi jalan hidupnya hati yang batin. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wal iman. Duhai Allah yang Maha Menatap, yang Maha Menyaksikan, indahkanlah akhlak kami ya Allah, beningkan hati kami, golongkan kami menjadi ahlul yakin kepadamu,
yang hati kami selalu terpaut kepadamu, yang hati kami selalu Engkau penuhi denganmu, dan jadikanlah kami ya Allah menjadi hamba-hamba yang merasakan nikmatnya hidup karena dekat denganmu. Duhai Allah, inilah kami hamba-Mu yang belum berdosa, yang bergelimang aib, yang Kau telah tahu kemaksiatan dan kebusukan yang telah kami lakukan, dosa dan kesalahan yang kami zahirkan maupun yang kami sembunyikan. Ampuni kami ya Allah, ampuni sebusuk apapun diri kami, dan jadikanlah malam ini malam ampunan bagi dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabbana, Anta maksudana, ridhoka matlubana dunyana wa ukhrana. Duhai Allah, jika di malam ini ada di antara kami yang berkumpul di majlis ini yang hatinya sedang susah, sedang berduka, dan sedang bersedih dalam menerima ujian dan cobaan-Mu ya Allah, mohon kuatkanlah untuk mampu bertahan dan bersabar, dan hiburlah dengan penuh karunia-Mu, dan ceriakanlah kehidupannya ya Allah. Jika di malam ini ada di antara kami yang berkumpul di majlis ini ada yang sakit, yang tertimpa sakit, maka angkatlah penyakitnya ya Allah, dan berilah kesembuhan, karena Engkaulah yang dapat menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu ya Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas, kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit lain, dan kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Duhai Allah, jika di malam ini ada di antara kami yang berkumpul di majelis ini ada yang mempunyai masalah atau sedang ditimpa masalah, maka berilah jalan keluar ya Allah, dan mudahkanlah segala masalah. Duhai Allah, jika di malam ini ada di antara kami yang berkumpul di majelis ini ada yang sedang dihimpit kesempitan rezeki, kesulitan rezeki, maka mudahkanlah rezekinya ya Allah. Berilah kecukupan dengan kekayaan yang tidak melalaikan, dan bukakanlah pintu rezeki yang halal barokah. Dan jika ada di antara kami ada yang bermasalah dengan hutang, sedang dililit hutang, maka selesaikanlah hutangnya ya Allah, dan mudahkanlah segala urusannya. Duhai Allah, jika di malam ini ada di antara kami yang masih sendirian belum mendapatkan jodoh, maka berilah dan tunjukkanlah jodoh-jodoh yang baik ya Allah, yang kepadamu saling mendekatkan. Dan jika di malam ini ada di antara kami yang berkumpul di majelis ini ada yang belum diberikan anak, belum diberikan keturunan, maka berikanlah anak ya Allah, berikanlah keturunan yang soleh-solehah, yang hafid-hafidzah, anak-anak yang membuat orang tuanya berada di tahta surga-Mu, bukan anak-anak yang menjerumuskan ke jurang neraka. Duhai Allah, jika di malam ini ada di antara kami yang berkumpul di majelis ini ada yang masih menganggur, belum mendapatkan pekerjaan, maka berilah pekerjaan yang nyaman ya Allah, yang menghasilkan, yang halal barokah untuk kuatnya ibadah kepadamu. Dan jika di malam ini ada di antara kami yang masih lalai, yang masih hilaf, yang masih malas dalam ibadah, maka karuniakanlah hidayah-Mu ya Allah. Duhai Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Duhai Allah, ijabahkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Allahumma ridho ba'da qada, Allahumma ridho ba'da qada, Allahumma ridho ba'da qada, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak ada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Agung, yang telah menciptakan kita, yang telah mengurus diri kita, yang Maha tahu apapun yang terjadi pada diri kita.
Maha tahu segala kebutuhan kita, dan Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pengikutnya, dan untuk kita sekalian. Semoga kita semua yang berkumpul di sini malam ini mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah juga tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Allah tahu isi hati kita. Semua maksiat dan dosa yang kita lakukan disaksikan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah masih menutupi, sehingga orang lain tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Kalau orang lain masih menaruh hormat dan masih menghargai kita, itu karena Allah masih menutupi aib dan kejelekan serta keburukan kita. Kalau Allah membuka diri kita sebenarnya, yang sebenar-benarnya, niscaya orang-orang yang terdekat pun mungkin akan menjauhi kita. Allah yang Maha tahu, Maha baik pada kita, walaupun Allah tahu kita sering ragu kepada Dia, kita sering ragu kepada Allah, seringkali melupakan Allah. Bahkan dalam sholat sekalipun Allah tahu sholat kita enggak ingat kepada Allah, sholat kita jarang khusyuk. Tapi Allah memberikan nikmat kepada kita, tetap memberikan nikmat kepada kita, tiada bertepi setiap saat. Tapi Allah juga tahu kita kurang syukur kepada Allah, jarang menyadari bahwa semua nikmat yang kita terima itu karunia dari Allah. Bahkan banyak karunia dari Allah yang kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menyaksikan semuanya. Tapi seperti inilah Allah menutup kita. Mencari rezeki, mencari ilmu siap langkah menggugurkan dosa, langkah yang lain mengangkat derajat kita. Allah mengumpulkan malaikat di sekitar kita. Sekarang kita berkumpul di sini, berdoa dan berzikir dan memohon ampunan rahmat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kebaikan kita, dan Allah mengabulkan itu. Sudah lupa kepada Allah, jarang ingat ke Allah, nikmat dari Allah enggak disyukuri, bahkan digunakan untuk maksiat, tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kau dustakan? Luar biasa baiknya Allah kepada kita. Luar biasa kan? Luar biasa. Kitanya yang kurang luar biasa. Ya, banyak lupa sama Allah, banyak lalai ibadah. Tapi Allah tetap memberikan kebaikan, memberikan rezeki kepada kita dengan balasan-balasan yang baik, walaupun kita kurang yang baik. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kita agar senantiasa melihat orang yang berada di bawah kita dalam masalah kehidupan dunia dan mata pencaharian. Melihat ke bawah, jangan terus melihat ke atas. Tujuan dari hal itu adalah supaya kita tetap mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu.
Itu kata Rasul. Rasulullah SAW mengingatkan kita umatnya untuk tidak menengadah pandangan kepada orang-orang yang di atas, yang kehidupannya berada di tempat yang lebih tinggi dari segi keduniawian. Orang-orang yang dimaksud ini adalah orang-orang yang hidup di dalam bergelimangan harta kekayaan, yang posisi atau kedudukan atau jabatannya yang tinggi dan lain-lain sebagainya. Disadari atau tidak, kita seringkali lupa untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW ini. Kita seringkali melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita, padahal ini merupakan salah satu jebakan setan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kerugian. Bagaimana hal itu terjadi? Yaitu ketika kita selalu melihat mereka yang hidupnya menurut kita jauh lebih enak, lebih nyaman, dan lebih tentram, sehingga kita pun lupa untuk mensyukuri segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita miliki. Ibu ya, ibu dikasih uang 2 miliar, mau nggak? Tapi setruk, mau nggak? Enggak. Kan 2 miliar banyak. Bapak-bapak mau kasih duit 5 miliar, tapi bapak setruk, mau nggak? Sehat-sehat itu berarti makanya jaga sehat, ya. Ketika kita misalkan tinggal di rumah kontrakan dan terpukau melihat mereka yang tinggal di rumah sendiri yang megah dan mewah, maka ingatlah selalu bahwa di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang hidupnya lebih tidak enak dari kita, yaitu yang mereka yang tinggal di kolong-kolong jembatan, di emper-emper pertokoan, di bawah trotoar. Kita masih enak, masih di rumah walaupun di kontrakan. Atau ketika kita melihat orang lain yang memiliki penghasilan lebih besar daripada kita, kemudian kita timbul rasa iri hati pada diri kita, maka ingatlah bahwa di luar sana masih begitu banyak orang-orang yang bekerja serabutan, yang asal kerja. Banyak orang-orang yang bekerja, apalagi yang tidak memiliki pekerjaan, dan orang-orang yang tidak tahu dari mana dan bagaimana dia mendapatkan uang untuk makan besok. Akan tetapi lain halnya apabila kita berbicara dalam urusan agama, urusan ketaatan, urusan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam urusan ini sudah seharusnya kita melihat kepada orang yang berada di atas kita, yaitu para nabi, para sahabat, para syuhada, para ulama, dan orang-orang yang soleh. Mengapa? Supaya kita termotivasi untuk meneladani kesungguhan dan kegigihan mereka dalam meningkatkan kualitas ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sudah semestinya kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Iya, kalau kita suka kembali, kalau masalah duniawi ngelihat ke atas, masalah agama ngelihat ke bawah. Seharusnya kalau masalah duniawi kita melihat ke bawah, dan masalah agama kita harus melihat ke atas. Iya, supaya enggak dengki. Satu penyakit dia yang zalim, tapi dia yang menderita, namanya penyakit dengki. Dia yang zalim,
tapi dia yang menderita. Nah, kalau kita ingin mengetahui tingkat kedengkian diri kita, semakin kita tidak menyukai orang lain mendapat nikmat, itu semakin dekat. Dan kalau ada kegembiraan di hati kita, jika orang lain sengsara, orang lain kepayahan, itu pun ciri dengki. Kedengkian mutlak hanya menyengsarakan, menyengsarakan, menghancurkan pahala dan membinasakan diri sendiri. Maka untuk itu bersihkanlah kedengkian di hati kita. Ya, kita dagang nih, di sebelah ada yang dagang lagi gitu. Dengan kita galak-galak, wah nggak masalah nih, dagangan gua di Emri dikirimin. Jangan gitu, jangan bersih nanti kita. Banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dagang kan ada ramai, ada nggak bakal ramai terus enggak, ada sepinya, nggak bakalan sepi, pasti ada ramai. Ya emang mau ramai aja, orang punya duit terus, ya orang ada bokehnya mau beli atau ada bosannya belinya, kita beli yang lain. Makanya terus berbaik sangka, ya, supaya Allah nolong kita. Maka bebasinlah diri kita dari penyakit dengki. Kita yang zalim, kita yang tersiksa, itu penyakit dengki, ya. Kitab Al-Hikam nomor 11 halaman 22. Kitab Al-Hikam nomor 11 halaman 22. Idfin wujudaka fi aradil humuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Artinya, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Tiada sesuatu yang lebih bahaya bagi seorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal di tengah-tengah masyarakat pergaulan. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tawadu'a rafa'ahum lahu wa man takabbara wada'ahum lahu." Artinya, siapa yang merendah diri maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang sombong atau besar diri Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, "Ma sadaqallahu man ahabba syuhrata." Artinya, tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin mahsyur atau terkenal. Ayyub Asy-Syaktiyani radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi ma sadaqallahu 'abdun illa syarrahu an la yash'ura bimakanihi." Artinya, demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Kitab Al-Hikam nomor 11 halaman 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa adana min barakatihi fi darain amin. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal di tengah-tengah masyarakat. Dan ini
termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang merendahkan diri maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang sombong besar diri Allah akan menghinakannya. Orang yang sombong itu tidak suka kepada ilmu agama, mendengar agama saja tidak suka mendengarkan kebenaran, dan alergi terhadap saran, kritik, koreksi, itu dianggap musuh. Orang-orang sombong lebih sibuk membela dirinya walaupun salah, dan lebih sibuk menyerang orang lain. Itu indikatornya kesombongan seseorang. Tidak tahan mendengar masukan, saran, apalagi kritik yang marah. Dan ciri lain orang sombong adalah menganggap remeh orang lain. Dia merasa mulia dengan harta, gelar, pangkat, kedudukan yang dia miliki, dan menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Ini kebodohan. Kesombongan adalah kebodohan. Bodoh tidak tahu siapa Tuhan. Bodoh tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Bodoh tidak mengerti bagaimana hidup mulia yang sesungguhnya. Iya, makanya jangan sombong. Nah, sekarang mana yang lebih menenangkan hati? Kita berpikir kebaikan orang apa berpikir keburukan orang? Mana yang lebih menenangkan hati kita? Kita berpikir kebaikan orang apa berpikir keburukan orang? Kita diberi orang senang, ya. Tapi sebetulnya ada yang lebih menyenangkan, yaitu memberi orang lain. Dan ada yang paling menyenangkan lagi, yaitu memberi orang lain dengan ikhlas. Makanya siapapun yang ingin bahagia, lakukan saja apa yang Allah suka. Di sanalah letaknya bahagia. Terutama putus berharap dari makhluk. Karena semakin banyak berharap dari makhluk, semakin tertekan hidup kita. Semakin berharap hanya dari Allah, akan semakin nikmat. Dan asal tahu saja, tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Apapun strategi kita, apapun ikhtiar kita, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi. Bukan perkata-kata orang, kata ini, kata itu, tidak. Yang terjadi itulah yang Allah mau. Dan tidak ada yang lebih penting dari hidup ini selain apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Karena yang titip bekal kalau kita sudah mati adalah amal soleh kita. Kita harus berusaha sekeras ya, sebelum beramal, meluruskan niat agar apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala. Karena setiap amal, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung dari niatnya. Sebelum beramal, kita harus sangat bertanya, bagaimana amal kita barusan yang kita perbuat. Ketika sedang beramal, berusaha keras agar tidak belok niat kita. Jangan sampai ada kesenangan dengan pujian makhluk dibanding ingin diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan jikalau sudah selesai beramal, berhati-hatilah, jangan sampai merasa ini adalah jerih payah saya, ini adalah perjuangan saya, ini adalah kegigihan saya. Enggak ada itu. Kalau sudah selesai, cuma satu, min fadli rabbi, semua itu hanya karunia Allah. Untuk itu mari kita berusaha sekeras mungkin, sekuat tenaga untuk menghilangkan rasa berjasa, rasa sudah berbuat, rasa sudah berjuang, rasa sudah berkorban, karena yang ada adalah semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita merasa ini jerih payah saya, ini jerih payah kita sendiri, maka semakin hilang pahalanya. Tapi semakin merasa bahwa semua karunia apapun hanya kemurahan Allah, semoga makin utuh ganjaran kita. Dan jangan mengingat-ingat jasa dan kebaikan, jangan menyebut-nyebut, dan jangan menuntut orang lain membalas kebaikan kita. Kita dipilih atau terpilih bisa berbuat baik pun sudah nikmat yang luar biasa. Semoga Allah selalu menyadarkan kita untuk menjaga hati sebelum, sedang, dan sesudah beramal. Ya Pak ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri kita, khususnya untuk pribadi saya sendiri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.